menjadi professional coach di Indonesia. Model komunikasi NLP merupakan satu tools yang efektif kita gunakan di dalam praktik coaching. Dalam berkomunikasi, apapun yang kita lihat, dengar, yang rasa, lakukan, yang berhubungan dengan dunia luar disebut dengan stimulus, disebut dengan faktor. Dari faktor itu kemudian kita filter dengan filter 3 delete, distorsi, dan dikabulkan, sehingga setelah kita filter masuk ke dalam internal representasi kita menjadi kita katakan dari V2, A2, K2O2, dan D2. Dari internal representation inilah yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita yang bertemu dengan pikiran sehingga dia menjadi state. Nah, state itu adalah gabungan antara pikiran, perasaan, lahir, dan batin yang kita alami dalam satu waktu tertentu. State itu diekspresikan dalam bentuk apa? Pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan. State sangat penting dalam hidup kita karena state ini menjadi sesuatu yang penting di dalam menggerakkan kita untuk mencapai tujuan kita, atau dia mampu jadi penghambat karena kita mengakses sebuah kondisi yang tidak berdaya. State dapat diekspresikan kalau ke bawah itu secara fisiologi, dia menjadi bahasa tubuh, metabolisme, dan psikosomatik. Maka penting bagi seorang coach itu untuk memahami fisiologi bahasa tubuh dari coachingnya. Kalau diekspresikan ke atas disebut dengan flexibility, reflexivity, di mana seseorang itu melakukan kategorisasi, evaluasi, dan asosiasi pencantolan, sehingga seseorang bisa mendapatkan sebuah momen yang disebutkan aha, baik untuk dirinya sebagai seorang coach ataupun untuk orang lain yang dia coaching, untuk coachingnya. Nah, modal komunikasi ini penting. Kenapa? Karena secara presaposisi kita tidak dapat tidak berkomunikasi. Kita pasti berkomunikasi dengan orang lain. Pikiran bukan kenyataan, tetapi orang merespon pikiran. Penolakan sebetulnya adalah kurangnya pendekatan. Apabila kita mengenal presaposisi NLP ini, maka lebih mudah bagi kita untuk mengenali filter-filter yang ada dalam diri seseorang. Apakah dia delete, mendistorsi, atau melakukan generalisasi. Filter ini terbentuk dari apa? Dimulai dari kesadaran, pengetahuan, pengalaman, dan pemanaan. Dari understanding itulah kemudian terciptalah sebuah belief, yaitu identitas, power, dan intention, sehingga menjadi sebuah value secara individual ataupun secara kolektif. Value inilah yang memunculkan filter. Manfaat dari filter adalah agar kita itu tidak terjadi problem dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kita tahu bahwa ibarat gunung es yang ditampilkan orang itu 20%, sementara yang tidak dimunculkan di dalam diri seseorang itu ada 80%. Untuk mengakses memori, untuk mengakses state itu, kita bisa bangkitkan. Yang pertama dengan cara memori, mengingat peristiwa, mengingat state-nya. Yang kedua, dengan cara mengobservasi, mengamati sebuah state dan merasakan state-nya. Dan yang ketiga adalah melakukan imajinasi, membayangkan sebuah peristiwa, bayangkan state-nya, dengan memanfaatkan state ini, state terbaik, sehingga apa? Kita dapat melakukan coaching secara optimal, sehingga fasilitasi bertemu dengan klien itu dapat optimal. Hambatan-hambatan yang kita temui pada saat melakukan coaching adalah coaching itu tidak cukup data, tidak cukup pengetahuan, dalam artian ada poin-poin tertentu di mana seseorang itu mengalami keterbatasan informasi, keterbatasan pengetahuan, sehingga ketika kita pancing dengan berbagai macam pertanyaan, kita berikan stimulus yang berbeda, hasilnya belum optimal. Solusinya adalah kita melakukan kreativitas, bagaimana kita memunculkan
bisa dengan memori hal terbaik di masa lalu itu apa, atau melakukan modeling apakah Anda pernah melihat orang lain yang seperti ini seterbaiknya, ya. Dan yang ketiga adalah kita mengajak orang lain untuk berimajinasi di masa yang akan datang. Demikian teman-teman yang kita sharingkan di pertemuan yang kedua ini dalam proses training menjadi coach profesional. Terima kasih, sukses selalu, berkah berlimpah.